ya kepengen yang ada sedikit yang saya obrolkan sama Bu Roro untuk jadinya biar saya tahu persis nanti Bu Roro mau bahas materi apa, terus pengembangannya mau seperti apa, seperti itu ya Bu Roro ya. Siap ya Bu Roro? Salam sudah saya siapkan. Iya, terima kasih. Sekarang coba biar saya paham ke depan ya, untuk supervisi besok rencananya hari Jumat ya Bu Roro? Hari Jumat. Iya, tujuan pembelajarannya apa Bu Roro? Iya. Kebetulan untuk hari Jumat saya ada jadwal di kelas 10 TPL 1. Nah, itu materinya sudah masuk di zat dan perubahannya. Iya. Di situ kan membahas tentang materi Bu. Jadi kalau pas pertemuan besok itu sesuai perencanaan saya akan membahas tentang pengukuran materi. Gitu. Jadi harapannya nanti anak-anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu bisa mendeskripsikan besaran dan satuan yang digunakan dalam prestasi sehari-hari. Kemudian anak-anak dapat menggunakan alat ukur, yaitu jangka sorong. Jadi tujuannya ada dua ya untuk pertemuan besok ya Bu Roro, mendeskripsikan besaran dan satuan. Terus yang kedua menggunakan alat ukur secara langsung ya, menggunakan jangka sorong. Terima kasih Bu Roro. Terus saya mau tanya lagi nih, untuk area pengembangan yang hendak dicapai Bu Roro seperti apa juga? Saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Dimana saya ingin yang melayani perbedaan karakter anak dalam gaya belajarnya. Mungkin ada anak yang tipenya visual, ada yang tipenya auditorial, dan juga kinestetik. Terus sekarang coba strateginya mau seperti apa Bu Roro? Strategi yang saya siapkan untuk pembelajaran besok, saya menyiapkan materi yang sekiranya dapat melayani gaya belajar anak. Jadi saya menyiapkan buku yang kebetulan di perpus ada, yaitu buku kerja kipas yang berisi tentang materi tentang besaran satuan dan pengukuran menggunakan jangka sorong. Kemudian saya menyediakan slide PowerPoint untuk presentasi dan juga video yang saya unduh dari YouTube tentang bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Kemudian saya juga menyiapkan jangka sorongnya sendiri, di mana saya mendemonstrasikan, kemudian anak saya minta untuk langsung mempraktekkan menggunakan jangka sorong mengukur benda kerja seperti itu. Ya. Jadi kalau saya menyimpulkan ya, rencana besok Bu Roro tadi tujuannya sudah, area pengembangannya besok Bu Roro mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk melayani kebutuhan belajar siswa sesuai dengan karakter masing-masing ya Bu Roro ya. Dan di sana Bu Roro juga sudah membuat strategi, di sana menyiapkan video, terus buku paket juga, dan praktek langsung menggunakan alat ukurnya. Seperti itu ya Bu Roro ya. Iya, sudah cukup, ada ditambahkan lagi Bu Roro? Ya, di samping itu saya ingin menerapkan tentang pembelajaran yang menerapkan disiplin positif. Ya. Jadi di awal tahun pelajaran sebenarnya anak-anak sudah membuat kesepakatan kelas, tetapi kadang-kadang anak suka lupa dengan kesepakatan kelasnya, sehingga dalam pembelajaran itu tidak maksimal. Ya, jadi selain yang tadi sudah dijelaskan Bu Roro tadi, ditambah lagi ya, bagaimanapun untuk pembelajaran disiplin positif harus kita include-kan di dalam pembelajaran kita ya Bu Roro. Ya, terima kasih ya Bu Roro, semoga besok berjalan dengan lancar. Bu Roro bisa menyampaikan materi sesuai dengan tujuannya dan tercapai tujuannya, anak-anak bisa mengukur menggunakan jangka sorong, pembelajaran berdiferensiasi berhasil, terbukti dengan asesmennya, hasilnya bagus, seperti itu ya. Nah, strateginya nanti Bu Roro monggo dipersiapkan besok videonya, jangan sampai macet ya Bu Roro. Terus buku paketnya juga ada di perpus kita nggih. Ya, nanti monggo segera diambil saja. Prakteknya juga jangka sorong Bu Roro udah punya apa belum? Ada Bu. Oh, kalau belum nanti menghubungi Wakasarpas kita. Kalau sudah ya syukur alhamdulillah, besok tinggal dipraktekkan. Kalau lebih bagusnya nanti per anak satu Bu Roro, kalau misalkan belum ada ya perwakilan saja seperti itu. Dan jangan lupa diterapkan pembelajaran disiplin positif seperti itu ya. Ya, jadi semoga
besok pas hari Jumat kita ketemu lagi, kita dalam keadaan sehat, bisa melakukan pembelajaran. Saya juga bisa mensupervisi Bu Roro dengan tepat sesuai dengan keinginan Bu Roro, apakah benar supervisinya itu berhasil atau belum berhasil. Seperti itu ya Bu Roro ya. Ya, terima kasih. Sekarang seperti ini dulu, dilanjutkan lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Di hari Jumat ya. Udah pelajaran jam terakhir. Masih semangat? Coba tunjukkan semangatnya dengan gel-gel SMK. SMK. Alhamdulillah hari ini kita ketemu di pelajaran lonceng pas keadaan sehat walafiat ya. Nah, coba anak-anak masih ingat nggak kesepakatan kelas kita? Lupa? Ini saya sayangkan. Ada berapa yang sepakatan kelasnya? Banyak. Sudah menjadi kesepakatan yang harus di pertama, kelas damai tidak ramai. Jika melanggar, kalian siap mendapatkan konsekuensi diperingatkan oleh teman, dan kalian sesama teman juga harus mau mengingatkan. Yang kedua, boleh mungkin dan minum, tapi saya yakin kalian sudah kenyang semua ya. Harus tidak apa. Kemudian tidak boleh tidur. Kayaknya nggak pada tidur semua lah ya. Nggak boleh tidur. Menjaga keamanan dan kenyamanan, kemudian mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, taati tata tertib sekolah, HP hanya untuk pembelajaran. Tidak saling membuli, tepat waktu, toleransi di bawah 15 menit. Saya yakin tadi juga kalian sudah tepat waktu. Tadarus Al-Quran 10 ayat, sing penting nyaman dan setelah sholat. Ada yang tidak sholat tadi? Sudah selesai ya? Kemudian menjaga kebersihan. Alhamdulillah sudah bersih. Sholat duha ini untuk yang hari Kamis ya. Yang belum berarti adalah tadarus tadarus wudhu hari Jumat. Itu ya sunahnya Al-Kahfi. Silakan yang hafal ya tidak usah buka HP, yang belum hafal silakan buka HP. Ayat 1 sampai 10 saja ya. Nanti kalau sampai 110 ayat waktu belajarannya ya. Sudah siap semuanya? Ya? Yuk kita belajar
Ya, untuk hari ini kita melanjutkan materi yang sudah kemarin kita bahas, masih tentang materi, namun berbeda ya. Kemarin kita kan baru mempelajari klasifikasi materi. Masih ingat tentang klasifikasi materi? Lupa. Ya. Coba pengertian materi itu apa? Materi adalah segala sesuatu yang menempati waktu. Ya, betul. Segala sesuatu yang memiliki masa dan menempati ruang. Nah, materi kemarin diklasifikasikan ada zat tunggal dan campuran, zat tunggal sendiri ada unsur dan senyawa. Nah, dari materi itu tadi kan dikatakan mempunyai massa. Ya, selain massa itu punya ukuran. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran materi. Ya. Dimana tujuannya yang pertama kalian bisa mendeskripsikan besaran dan satuan yang digunakan dalam sehari-hari, kemudian menggunakan alat ukur jaka sorong. Ada yang sudah pernah melihat jaka sorong? Ini apa namanya ya? Nah, ini yang namanya jaka sorong. Sekarang sudah pernah lihat ya? Kepengen pegang? Hah? Kepengen karena apa? Pembelajaran hari ini kalian harus bisa menggunakan alat ukur, menggunakan jaka sorong. Ya, jadi kalian harus berani pegang. Gak apa-apa yang ini gak boleh ya. Dan kalian harus bisa menggunakan untuk mengukur suara dan ya. Apa ini maksud dengan besaran? Besaran ada dua macam. Ya. Besaran apa dan apa? Yang kedua, besaran turunan. Apa bedanya besaran pokok dan besaran turunan? Ya, kita ready. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Kalau besaran turunan, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ya, itu beda antara besaran pokok dan besaran turunan. Sekarang besaran pokok ada berapa macam? Yuk, siapa yang berpendapat? Ada 7. Yuk, siapa yang berani berpendapat? Austin, gimana? Dapat di Alman, boleh? Besaran pokok itu panjang, massa, waktu, suhu, warna arus, cahaya, dan jumlah zat. Kenapa tidak jawabannya di Alman? Jadi kalian bisa melihat tadi di apa saya tanya besaran pokok ada berapa macam, ternyata sudah benar jawabannya ada 7. Yang pertama ada panjang, kedua massa, tiga waktu, empat suhu, kemudian warna arus, intensitas cahaya, dan yang terakhir adalah jumlah zat. Nah, di tabel ini disertakan juga nama satuan dari masing-masing besaran pokok. Kalau panjang, satuannya adalah meter. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita tidak selalu menggunakan meter, ya, kadang sentimeter, kadang desimeter, kadang kilometer. Kalau massa, nama satuannya adalah kilogram dan disingkat kg. Ini juga dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu menggunakan kilogram, ada yang menggunakan gram, ada yang
betul ya. Nah, disingkat S. Kemudian kalau suhu, nama satuannya Kelvin. Nama satuannya Kelvin. Ini ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari yang sering dipakai apa? Untuk suhu. Kalau Indonesia seringnya pakai Celsius. Kalau di Amerika yang sering pakai Fahrenheit. Nah, kalau standar internasional yang pakai Kelvin. Nah, yang berikutnya adalah kuat arus, yaitu ampere ya, simbolnya A, intensitas cahaya kandela CD, kalau dasar mol ya. Ini tidak dilambangkan tapi langsung mol. Antara nama satuan dan lambang satuan yang sama. Nah, kalau besaran turunan seperti tadi dijelaskan bahwa ini diturunkan dari besaran pokok. Contohnya luas. Kalau menghitung luas biasanya kalian pakai rumus apa? Panjang kali lebar ya, kalau rumusnya. Tapi pada intinya kalian mengukurnya ya panjang sama panjang kan? Ya, meter kali meter. Akhirnya dapat satuan meter persegi atau meter kuadrat kan ya gitu. Ya, meter kuadrat ini atau biasa dibaca meter persegi. Kalau volume ini juga sisi kali sisi kali sisi, kan? Pada intinya ya panjang kali panjang kali panjang. Meter kali meter kali meter jadi meter. Ini atau meter pangkat. Massa jenis, massa per volume, massa satuannya kilogram, volume satuannya ini tadi. Itu ya, meter. Kecepatan ini kan jarak per waktu. Pada intinya jarak itu ya sama dengan panjang dibagi waktu meter per sekon. Kecepatan ini adalah kecepatan per waktu meter per sekon per sekon. Jadi meter per sekon kuadrat. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas ya bedanya besaran pokok dan besaran turunan. Nah, ini tadi satuan panjang yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau dalam hitungan standar internasional, maka kalian harus bisa mengkonversikan. Konversi ya. Misal dari 1 desimeter itu kan 0,1 meter. Kalau 1 sentimeter ya 0,01 meter. Dan seterusnya sampai 1 kilometer itu adalah 1 meter. Nah, sekarang kita masuk ke alat ukur. Alat ukur yang ada di gambar ini namanya apa ya? Penggaris atau wis. Ada yang sudah pernah pakai? Ya, betul. Bisa cara mengukurnya? Bisa. Caranya bagaimana? Tinggal diukur, disamakan dengan bendanya ya. Kemudian yang diperhatikan apanya? Angka di penggaris. Di situ angka-angkanya adalah suatu skala ya. Suatu skala di sini kalau kalian perhatikan, contoh ini adalah penggalan suatu kristal ya. Ini
lain panjang loh ya, kemudian diameter dalam suatu benda dan juga ke dalam manusia. Kalian bisa membuka buku halaman 56 untuk lebih jelasnya ya. Barangkali Bu Roro ngomongnya terlalu cepat, akhirnya tidak ada yang nakal. Nah, itu bisa disambung. Oh ya. Lalu saya pengen lihat video YouTube. Cara sholat gimana?
video ada yang kira-kira sudah paham? Sama ada yang sudah pernah pakai? Tadi di kelas 10 KPFL 2 udah ada yang bisa menjelaskan ke temannya. Ada yang sudah pernah ngukur piston gitu. Menjelaskan sudah ada yang pernah pakai piston. Ayo, Mbak Ani, harus sudah. Mungkin sebenarnya dari pernah, tapi ada lupa ya. Mungkin dari yang sudah baca buku, ada yang sudah paham. Ya, kalau belum ini saya jelaskan. Ini tadi namanya jangka sorong. Ada rangkang bawah, ini yang bawah ya, bawah ini. Ada dua, ada yang kotak, ada yang sorong. Kalau yang sorong itu berarti bisa digeser-geser. Seperti yang sorong. Kemudian ini adalah rangkang yang atas. Yang ini yang tetap, nggak bisa digeser-geser. Tapi yang sebelah itu yang sorong, bisa digeser-geser. Kemudian ini yang namanya bulat ya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, pada saat pertama kalian mau pakai, ini biasanya ya tidak bisa langsung disorong ya, tapi ini harus dibuka dulu struknya. Nanti pada saat kalian selesai pakai, disimpan juga harus dipecahkan lagi. Ini dibuka sedikit saja, nggak usah terlalu lebar, ini biar bisa geser. Nah, yang perlu diperhatikan lagi dalam mengukur seperti tadi, selain matanya harus lurus, pandangannya harus lurus ke arah objek yang sedang diukur, gitu ya. Yang diperhatikan di sini ada dua skala ya. Skala yang pertama adalah skala utama. Ini hampir sama dengan penggaris, ya. Satuan di sini pakai sentimeter. Kalau ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5, itu berarti senti ya. Kalau yang atas ini yang dalam inci. Nah, biasanya kita seringnya tetap pakai sentimeter bukan inci kan gitu. Nah, ada angka di sini yang di bawah itu namanya skala Comenius. Ini yang perbedaan antara jangka sorong dengan pista. Kalau pista itu tidak ada skala Comeniusnya. Pista ketelitiannya hanya sampai 0,1 cm. Kalau ini 0,01. Jadi nanti kalau kalian mengukur pakai jangka sorong, angkanya tidak hanya satu angka di belakang koma, ada seperti itu ya. Nah, di sini saya akan mencoba memberi contoh ya. Memberi contoh 3 ukuran. Yang pertama diameter luar, yang kedua diameter dalam, yang ketiga adalah kedalaman. Nah, contohnya ini ya. Ini spidol. Yang dinamakan diameter luar ya ini. Ya, diameter luar. Kalian mengukurnya dari luar. Kalau diameter luar, maka yang harus kalian gunakan adalah rangkang yang bawah. Nanti berbeda apabila kalian mengukur diameter yang dalam. Ini kan ada bolongan ya. Nah, diameternya berapa? Maka kalian mengukurnya diameter dalam. Yang dipakai adalah rangkang atas yang ini. Kemudian bolongannya ini sedalam berapa? Kalau pakai misal kan nggak bisa. Nah, kita pakai bulat ukur dari jangka sorong. Betul ya. Jadi jangka sorong selain mengukur panjang bisa mengukur diameter luar, diameter dalam dan kedalaman. Gitu ya. Kita buka, ukur. Nah, ini dijepitkan ya, dijepitkan. Kemudian dikunci. Apa fungsinya kunci? Biar tidak geser-geser. Ya, setelah itu ini baru dilepas. Nah,
baru kalian baca. Coba Mas, ini bacanya berapa? Berapa ukurannya? 1, sudah sampai 1,2? Yang ini kan sampai sini. Ini skala utamanya. Sudah sampai strip yang kedua? Coba Mas, sudah sampai strip yang kedua? Sudah sampai 2. Satu, strip, kan belum kurang dikit, ya nggak? Ini kurang dikit ini. Berarti 1,1 ya. Satunya berapa? Kamu lihat skala rumusnya. Ya, skala rumusnya angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana yang segaris dengan di atasnya? Segaris. Mana biasanya mas? 1, 2, gimana kalau amat 7 ya? 7 ya? Berarti 1,1. Ya, jadi cara mengukur menggunakan capa sorong pada saat kalian melihat ukurannya itu dilihat skala utama dulu. Ya, skala utama hampir sama kayak tadi di instan. 1, berapa? Ini tadi sudah dibaca oleh Tante 1,1. Nah, 1,1-nya nggak pas lebih, tapi belum 1,2. Nah, kemudian melihat di skala News ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 0 lagi. Mana yang garisnya itu sama persis dengan di atasnya, lurus banget dengan yang di atasnya. Nah, di situ tadi sudah kebaca angkanya 7. Jadi diameter ruang spidol mendapatkan ukuran 1,17 cm. Betul ya? Kemudian sekarang saya ingin mencoba menunjukkan caranya mengukur diameter yang bagian dalam. Ini kita lepaskan lagi ya, yang tadi sudah kunci. Karena kita mengukur diameter dalam, kita menggunakan rahang yang atas, dimasukkan. Baru kemudian tarik. Ya. Kemudian kencangkan. Baru dilepas. Kemudian dilihat ukurannya. Coba masih ini mas. Angkanya berapa? Belum sampai 1 cm ya. Ini yang ini. Ini yang ini. Kalau yang atas berapa strip itu dari 0? Dapat ini kalian cari di skala Lunius angka yang mana yang segaris dengan garis biasa. Angka 1 ada tiga ya, berarti 0,83. Menurut pengamatan Austin dan Alfa 0,8 cm. Jadi kalau cara membacanya sama, cuma tadi kita menggunakan rahang yang berbeda. Sekarang saya berikan contoh mengukur kedalaman. Ini kita lepas satu. Ya. Kalau mengukur kedalaman, seperti tadi saya jelaskan pakai yang adalah buat ukur yang bawah ya. Ini dimasukkan ke dalam lubang ya, dan ini dipaskan.
Ya. 9 ya, berarti 1,1. Nah, itu contoh pengukuran dari spidol, baik dari diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Nah, sekarang silakan yang ingin mau mencoba menggunakan jangka sorong, ingin mengukur apa silakan. Tuh, dituliskan di depan sini Pak. Diameter botol. Ya silakan yang mau mencoba mengukur lagi. Tulis satuannya. Tepuk tangan buat. Mengukur apa? Silakan. Kedalaman dia pakai yang ini. Berarti
Nah,
Nah, untuk mengetahui apakah kalian sudah paham betul dengan materi pembelajaran ini, silakan 3 soal ini dikerjakan ya. Kalian tulis di selembar kertas yang saya bagikan, waktunya cukup 6 menit saja ya. 1 soal 2 menit. Tidak usah ditulis soalnya, jawabannya saja. Tapi nama kalian ditulis. Ya. Kalian ditulis. Soal nomor 1, mereka 7 jenis besaran rokok beserta satuan kimia yang standar ya. Jadi sudah apa ukurannya. Kemudian bandingkan penelitian hasil pengukuran panjang menggunakan mistar dan jangka sorong. Mistar kalian sudah biasa pakai, jangka sorong tadi sudah kita pelajari. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah menggunakan jangka sorong untuk mengukur suatu benda kerja? Jadi kalian mempraktekannya bagaimana?
intensitas cahaya kandela 11 Z 0. Ya, tepuk tangan buat Eko. Yang lain bisa sambil nyocokkan jawabannya tadi udah bener apa? Belum. Ya. Yang sudah nomor 2. Nomor 2, penelitian Nissan 0,1, kalau penelitian Jabar Dorong 0,01. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Sudah masih bingung? Oh, ada yang belum jawab. Kayaknya masih bingung. Jadi penelitian hasil ya, dibandingkan penelitian hasilnya. Kalau tadi misal itu hanya 0,1, kalau Pak Masol bisa sampai 0,01 cm. Yuk, yang sudah nomor 3. Misalkan belum sempat nulis tapi bisa menyampaikan juga nggak masalah. Yuk, Pak, jawab penjelasan. Yang nomor 3. Ya, nanti yang lain bisa sambil mencatat ya, Fahri akan menjelaskan. Dia skala utamanya ada di angka berapa? Kalau saya 1, terus skala nominnya di sini 2, 6,2.
perasaanmu mempelajari materi hari ini ya? Perasaanmu apakah membleng seperti gambar yang di sini ya? Punya nggak senang gitu? Atau biasa? Kalau yang tengah biasa? Atau yang emotnya senyum, artinya senang gitu ya? Iya, dicetak. Nah, mengapa? Alasan kalian apa? Ya, dilihatkan baca pendoanya. Latihan langsung. Baca depan. Tetap hubungkan ya tadi hasil asesmen dan alhamdulillah tadi Austin sudah mewakili kalian semua menyatakan bahwa pembelajaran kali ini menyenangkan ya. Semangat buat kalian semua untuk selalu mengikuti pelajaran dengan bersungguh. Alhamdulillah kita sudah selesai perhatiannya. Baik, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Roro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bu Roro hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya, alhamdulillah juga ya, kemarin sudah melaksanakan kegiatan observasi lancar juga ya Bu Roro ya, sampai selesai, sampai anak-anak kemarin pulang terus dilanjutkan dengan kegiatan pramuka itu ya Bu Roro ya. Iya. Nah, sekarang coba menurut Bu Roro ya, catatan yang perlu yang Bu Roro sudah itu apa direfleksikan yang seperti apa Bu Roro dari hasil observasi kemarin? Baik Bu Siti. Jadi kemarin saya sudah berusaha untuk mengembangkan kemampuan saya dalam hal menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kebetulan kelas 10 TPFL 1 itu sebelumnya sudah pernah saya terapkan asesmen diagnostik gaya belajar anaknya seperti apa. Jadi memang ada yang kinestetik, ada yang sifatnya audiovisual, ada juga yang visual seperti itu. Sehingga saya ingin menerapkan belajar yang berdiferensiasi demi untuk melayani kebutuhan mereka. Nah, saya sendiri kemarin sudah menyiapkan tayangan PowerPoint, video, kemudian anak-anak juga saya sediakan buku panduan belajarnya, dan saya sendiri mempraktekkan bagaimana cara mengukur menggunakan jangka sorong, dan mereka anak-anak yang sifatnya belajar secara kinestetik juga langsung mempraktekkan sendiri. Jadi saya sudah berusaha melayani kebutuhan anak dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian selain itu saya juga menerapkan pembelajaran yang menerapkan disiplin positif, di mana
di awal pembelajaran saya sudah mengingatkan anak-anak terkait kesepakatan kelas yang sudah dibuat di awal tahun pelajaran. Seperti itu. Kalau menurut pengamatan saya kemarin juga seperti yang disampaikan Bu Roro, benar sudah dilaksanakan. Jadi Bu Roro sudah istilahnya sudah mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Di sana ada bukunya. Kalau misalkan anak itu kurang paham dalam itu ya mengikuti pelajaran, bahkan ada video juga, terus langsung dilanjutkan dengan praktek. Nah, disiplin positif juga sudah diterapkan, jadi sudah bagus sekali Bu Roro. Nah, sekarang coba untuk topik percakapannya itu sih apa saja Bu Roro menurut Bu Roro kemarin? Ya, kebetulan saya sebenarnya sebelumnya sudah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan berbudaya positif Bu, tetapi yang namanya anak itu kan memang beda-beda. Di kelas 1 dengan lainnya itu mempunyai karakter yang berbeda. Jadi kalau di kelas ini mungkin belum maksimal gitu Bu. Apalagi kemarin kebetulan timingnya juga hari Jumat, posisi anak-anak mungkin juga lelah karena sudah di penghujung Jam terakhir ya Bu Roro. jam terakhir, kemudian weekend gitu loh Bu. Jadi kan anak sudah jenuh dari hari Senin sampai hari Jumat, aktivitas luar biasa. Akhirnya anak-anak yang berada di jam tersebut kayaknya kalau menerima pelajaran yang memeras pikiran dan sebagainya akhirnya kurang kondusif. Jadi sebenarnya Bu Roro juga sudah berusaha ya dengan berdiferensiasi itu nanti biar anak akan lebih semangat lagi. Dibuktikan dengan kemarin juga yel-yel tetap di awal pertemuan itu untuk menggugah semangat mereka, seperti itu tetap sudah dilaksanakan ya Bu Roro. Jadi kalau topik yang saya pelajari dari kemarin pas observasi, saya di sana melihat bahwa yang sudah dilaksanakan Bu Roro kemarin itu memang sudah banyak sekali, sudah bagus dan semuanya sudah hampir maksimal. Walaupun Bu Roro tadi bilang karena ya diferensiasi anak-anak itu sendiri masing-masing itu dengan karakter yang berbeda-beda, tetap nanti penerimaannya berbeda-beda juga seperti itu ya Bu Roro. Nah, terus sekarang untuk tindak lanjutnya Bu Roro itu setelah kemarin mengobservasi, terus sudah ada hasilnya juga, terus kedepannya tindak lanjutnya mau gimana Bu Roro? Jadi memang kalau kemarin target anak-anak yang secara aktif dalam hal mengikuti pelajaran, kemudian hasil asesmennya juga sesuai yang saya harapkan, itu kurang lebih baru sekitar 90%. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi saya ingin meningkatkan target yang lebih banyak lagi, mungkin ya sampai 95%. Kemudian yang keaktifan juga seperti itu, penerapan kesepakatan kelas, kemudian keaktifan kelas juga lebih ditingkatkan. Kemarin juga Bu Roro sudah sempat melakukan asesmen ya Bu Roro, dan semoga hasilnya juga lebih bagus dari yang sebelumnya karena kemarin sudah benar-benar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan terus untuk yang rencana pengembangan dirinya Bu Roro ke depan mau seperti apa? Ya insya Allah saya harus lebih peka lagi terhadap kondisi anak-anak sebetulnya. Jadi kadang-kadang memang waktu juga mempengaruhi kondisi anak-anak. Ya. Gitu. Jadi mungkin di kesempatan seperti kemarin di penghujung hari yang sudah siang, sudah di weekend seperti itu, saya perlu membuat pembelajaran agar lebih menyenangkan lagi. Jadi tidak hanya berdiferensiasi kemudian menerapkan disiplin positif, tetapi yang lebih menyenangkan. Gitu. Dan hal itu akan saya komunikasikan ke anak-anak, jadi menggali keinginan mereka, pembelajarannya menyenangkan bagi mereka itu seperti apa, dan nanti saya berusaha untuk memenuhi keinginan seperti itu. Ya, jadi kalau tidak salah saya menyimpulkan dari pasca observasi ini ya, Bu Roro sudah bagus sekali refleksinya, sudah benar-benar melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Di sana sudah ada PowerPoint-nya,
nantinya hasilnya sudah bagus juga. Dan tidak lupa di sana budaya positif juga sudah dilaksanakan, dan kedepannya untuk pengembangan dirinya Bu Roro mau membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi apabila kondisi yang seperti kemarin terulang. Jadi sudah jam terakhir, pas weekend juga, sudah intinya anak-anak juga sudah konsentrasi dan fokusnya pasti sudah sangat berkurang ya. Jadinya Bu Roro ternyata masih intinya melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid seperti itu ya Bu Roro. Jadi biar muridnya ke depan bagaimana caranya anak menerima materi pelajaran, bisa praktek pelajaran dengan tetap bahagia, dengan tetap senang ya, tanpa mengurangi atau tanpa materi itu ada yang terkurangi penerimaannya seperti itu ya Bu Roro ya. Ya, jadi menurut saya sudah cukup, sudah bagus. Monggo untuk rencana pengembangan dirinya segera dilanjutkan ya Bu Roro. Jangan terlalu lama, makanya kalau terlalu lama nanti kok malah lupa. Biasanya kalau orang itu kan semakin mundur, lama-lama malah seperti itu. Terima kasih Bu Roro. Semoga ke depan Bu Roro dalam menjadi guru itu jauh-jauh lebih bagus lagi, lebih bermanfaat bagi anak-anak kita di masa yang akan datang. Terima kasih ya Bu Roro.